Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan segala aktivitas sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Bagi yang belum subscribe, tekan tanda subscribe, like dan komentar yang sifatnya membangun, karena ini penting teman-teman ya. Dan setiap hari kita akan usahakan untuk upload video-video terbaru. Tentunya kita akan review tentang warisan leluhur, warisan adiluhung, yaitu warisan budaya Nusantara. Itu tentang perkerisan teman-teman ya. Dan pada kesempatan kali ini saya memegang sebilah keris ini teman-teman ya. Ini warangkanya sangat indah, sangat cantik sekali. Nah seperti ini. Ini saya desain sendiri teman-teman, warangkanya ini saya desain sendiri. Juga handle-nya ini desain sendiri, terus kita pesan kepada pembuatnya. Ini keris ladrang, seperti ini teman-teman ya, bawahnya seperti ini, belok seperti ini. Nah kalau teman-teman sudah lihat bendanya seperti ini, lalu isi dalamnya seperti apa nih? Nah, kita coba akan kasih tahu teman-teman. Ini cara meloloskannya seperti ini. Nah ini ya sahabat jelajah supranatural, inilah pusaka yang ada di dalam. Ini ada naganya ini teman-teman bisa perhatikan. Ini naganya turun, kepalanya turun dan badannya tidak kelihatan. Terus di sini ada kuningan-kuningannya ini gonjonya, ini gonjo wilut teman-teman ya. Ini karena belok seperti ini gonjo wilut. Terus ini ada naga, ini ada mahkotanya kuning juga. Ini menunjukkan bahwa keris ini keris Kamarogan. Dan keris ini sangat tua sekali, memang terlihat kokoh. Namun kalau teman-teman bisa perhatikan, ini tekstur besinya ini sudah berpori, ya sudah tua sekali. Dan dia ini tidak ada pamor, ya teman-teman, tidak ada pamor. Ini tidak ada pamor, yaitu keris ini keris kelengan. Ini luknya berapa? Ini luknya cara ngitungnya gini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini luk 9. Nah, keris Nogopiturun adalah sebuah keris biasanya ini dipegang oleh para spiritual atau para paranormal ya, penganut ilmu kebatinan ya. Ini supaya apa? Supaya kita itu saat menerima wejangan dari orang, saat kita melakukan meditasi untuk menggali energi alam, yaitu energi makrokosmos, itu agar cepat menyerap pada diri kita. Nah, makanya itu disimbolkan dengan adanya keris pusaka yang dinamakan itu keris Nogopiturun. Nah itu teman-teman ya, sahabat jelajah supranatural. Dan keris ini sangat istimewa. Keris ini sangat istimewa sekali. Jadi sekali lagi ini bentuknya seperti ini ya. Ini sahabat jelajah supranatural. Nah ini ya, bentuknya ini sangat indah sekali, sangat cantik sekali. Ya, fungsi dan kegunaannya itu tadi, yaitu untuk menyerap segala keilmuan, wejangan-wejangan yang diberikan oleh guru, ataupun kita mencari sendiri. Kita mencari keilmuan itu di mana? Ya kita dengan melakukan pertapaan atau napak tilas. Nah kalau memiliki pusaka ini akan lebih cepat menyerap kepada diri kita kalau kita merawatnya. Nah jadi lebih seperti itu nih teman-teman. Itulah Nogopiturun, atau bisa juga ini dipegang oleh pejabat-pejabat negara. Agar apa? Agar jabatan yang dulunya dipegang orang itu bisa turun kepada kita. Ya, kepada kita seperti itu teman-teman, lebih tepatnya seperti itu. Makanya itulah keris Nogopiturun. Nah itu, kalau sahabat jelajah supranatural sudah
tahu bagaimana cara tahu tadi ya warangka dan dapur. Terus sekarang bagaimana cara merawatnya, tadi juga sudah saya sampaikan fungsi dan kegunaan keris ini apa. Cara merawatnya gampang saja teman-teman ya. Ini di setiap video pasti akan saya sampaikan. Kalau teman-teman nanti lihat satu video ya sudah lengkap. Seperti halnya kali ini juga. Jadi cara merawatnya dikasih minyak supaya apa? Supaya tidak berkarat. Kalau sudah terlalu berkarat dan karatnya itu parah, teman-teman nanti tinggal dibersihkan, direndam pakai air kelapa. Nah, setelah itu di 2 hari direndam itu teman-teman diangkat, nanti digosok pakai jeruk nipis, terus dicuci pakai air sabun. Nanti besi keris teman-teman itu terlihat putih ya, namanya mutih itu teman-teman. Nah, lalu direndam dengan cairan arsenik dan perasan jeruk. Lalu dengan cara-cara khusus nanti dimunculkanlah pamornya. Kalau seperti keris yang saya pegang ini tidak ada pamor, makanya ya tidak keluar pamornya, dia cuma terlihat hitam seperti ini. Nah, hitam seperti ini. Jadi kalau nggak ada pamor, maka dia akan terlihat hitam atau keleng seperti ini. Itu cara perawatannya ya teman-teman ya. Jadi dikasih minyak wangi supaya tidak berkarat, tentunya minyaknya yang non alkohol. Nah, setelah kita tahu apa itu warangka, tadi juga dapur dan cara merawat, bagaimana cara melihat isi kodam keris. Nah, ini berlaku untuk semua keris. Jadi kalau sekarang saya megang keris Nogopi turun, nah ini sama aja teman-teman, caranya sama seperti yang lain-lain, yaitu harus ada sesajiannya kalau saya, karena saya mengundang makhluk gaib ya. Saya ingin bertanya-tanya dan saya ingin mengetahui, tentunya saya siapkan itu hidangannya apa, itu dengan simbol-simbol khusus, yaitu pisang raja 2 sisir atau disebut gedang. Itu bahasa Jawanya gedang itu maknanya gede sing digadang-gadang, yaitu besar yang kita harap-harapkan atas doa yang akan kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada bunga, kembang setaman atau bunga itu menunjukkan artinya, yaitu bunga itu sebagai simbol hati kita senantiasa berbunga-bunga atau senang saat kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada kopi manis, kopi pahit. Kopi manis itu saat Tuhan memberikan kita kenikmatan yang sifatnya duniawi, kita harus bersyukur. Kopi pahit itu saat Tuhan memberikan cobaan kepada kita, kita juga harus bisa terima dengan lapang dada. Lalu ada telur ayam kampung sebagai simbol pengganti jiwa kita. Nah, telur ayam kampung ini kita akan berserah jiwa dan raga kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada air putih sebagai beningnya, kejernihan, sucinya hati kita ya, semua kita serahkan kepada Gusti Allah. Lalu ada minyak wangi dan hiu dupa atau kemenyan dan lain-lain, teman-teman, bisa setanggi dan lain-lain. Nah, itu nanti setelah dibakar dan mengeluarkan asap, keris pusakanya itu dikasih minyak wangi. Nah, setelah dikasih minyak wangi diasapin. Nah, setelah diasapin, ini kita persilahkan. Ada tata caranya teman-teman. Jadi kalau kita menyuruh orang makan, silahkan dimakan seperti itu makanannya. Ini sama. Ini di dalam pusaka ini ada aturan-aturannya, yaitu aturannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iman sari sukmo mulya tinampanan podo mulya wasiaji pulasani kulo aturi dahar sego putih gondo arum. Lalu diasapi. Nah, setelah diasapi selesai, teman-teman, kita pegang seperti ini, kita letakkan di hadapan kita. Kita letakkan, lalu kita bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bahasanya nanti teman-teman bisa karang-karang sendiri, ya, bisa buat sendiri. Kalau saya cuma memberi contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta alam semesta. Tiada kekuatan yang lebih hebat dari kekuatanmu. Aku mohon kepadamu ya Allah, izinkanlah aku melihat kodam pusaka yang ada di hadapan saya. Karena saya tahu ya Allah, semua yang terjadi di muka bumi ini
atas kehendakmu. Lalu diletakkan, teman-teman, kita lakukan meditasi. Nah, kita lakukan meditasi terus-menerus meditasinya ya teman-teman ya. Nah, kita lakukan meditasi sampai ketemu energi pusaka yang ada di hadapan kita, atau kodam pusaka, atau yoni, atau isi ya, di pusaka tersebut ya teman-teman. Sampai menjumpai kita, baik jumpa secara langsung walaupun melalui mimpi. Nanti setelah kita meditasi kan kita ngantuk, kita tidur terus bisa bermimpi gitu ya teman-teman ya, kalau nggak bisa jumpa langsung. Kalau teman-teman sekali belum berhasil, maka diulang-ulang terus sampai berhasil. Kalau sudah berkali-kali tidak ada hasil, bisa jadi yang pertama teman-teman memang kurang yakin atau kurang fokus, yang itu dari sisi orangnya. Yang kedua dari sisi pusakanya, memang tidak ada energi atau tidak ada kodam atau penunggunya. Nah teman-teman, nanti tanyakan kepada ahlinya yang lebih tahu. Jadi sekali lagi, kalau kita mau melihat kodam keris itu kita harus pegang bendanya teman-teman. Kalau kita hanya melihat, itu kita tidak bisa mengetahui kodamnya. Jadi kita harus memegangnya. Dan biasanya kalau teman-teman mau tanya kepada yang lebih ahli, nanti dikenakan biaya, karena dia juga akan melihat mungkin dari jarak jauh. Bisa saja kalau fotonya dikirim, dilihat isinya, dilihat apanya, fungsinya, dilihat fungsinya. Kodamnya pun bisa juga, tapi dengan cara jarak jauh, nanti dengan cara-cara khusus. Nah kalau teman-teman, tapi dikenakan biaya kalau teman-teman mau tanya ini misalnya ini. Nah ini saya sarungkan dulu, sahabat jelajah supranatural ya. Jadi demikianlah sedikit cerita ya, tentang keris Nogo Piturun. Loh-nya tadi 9 yang saya koleksi, saya simpan. Ini kita berbagi ya, ini cuma mereview karena ini buatan para empu, dan ini keris ini sangat lama sekali, sangat kuno. Saya perkirakan ini Tangguh Tuban teman-teman, ini Tangguh Tuban ya. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilapan, karena teman-teman sahabat jelajah supranatural pasti tahu manusia itu banyak kekurangannya, termasuk saya ini di Tumenggung Pamungkas. Dan kelebihan-kelebihan dan yang paling benar, yang paling tepat itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sakum dumadi. Saksikan terus Jelajah Supranatural menguak misteri bumi Nusantara. أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.